Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Saya berharap saudara hari ini dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan. Kita mau beribadah bersama-sama. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama umat Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Sama-sama katakan pujian ini. Dasar dari yang ku harapkan, amin. Bukti dari segala yang telah kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Boleh angkat tanganmu bersama Rohmu. Katakan dengan imanmu saudara, ku pasti menang. Sama-sama katakan, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Oh oh oh, sorak dengan senang hati Raja keagungan. Haleluya. Mari bersama-sama umat Tuhan kita bertepuk tangan. Angkat pujian ini saudara. Kau tak biarkan pencobaan, mari dengan imanmu, melebihi batas kekuatanku. Oh oh, kau yang berikan ku kemuliaan. Haleluya. Semakin serupa dengan gambaran. Jemaat Tuhan angkat tanganmu. Bersama Rohmu ku pasti menang. Mari tinggikan Dia. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Oh oh oh, sorak dengan senang hati Raja keagungan. Bersama-sama katakan, tinggi, amin. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Oh, sorak dengan senang hati Raja keagungan. Lebih dahsyat lagi. Tinggi
sama-sama bertepuk tangan umat Tuhan. Sebab kita lebih dari pemenang. Oh, oh. Angkat pujianmu saudara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, iblis tadi dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Sebab kita dari pemenang. Sekali lagi serukan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, oh, oh. Dengan imanmu, haleluya. Jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Sebab kita lebih dari pemenang. Mari umat pemenang yang di rumah lambaikan tanganmu. Hale. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama bertepuk tangan. Haleluya. Serukan lebih dari pemenang. Angkat pujianmu. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak, siapa dapat melawan? Mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Sebab kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari. Katakan kita lebih dari pemenang. Umat pemenangnya Tuhan, berikan tepuk tangan, sorak-sorai. Haleluya. Mari siapkan hatimu, kita mau datang menyembah Tuhan. Kerinduan kami Tuhan selalu berada di dalam hadirat-Mu, selalu berada di dekat-Mu Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu, memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus,
ku mengasihimu. Oh, sama-sama kita nyanyian pujian ini. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, yes Lord, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Angkat tangan kita, haleluya. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi dengan hati kita, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Kami mengasihi-Mu Tuhan, ku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Sembah Tuhan, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan, dan kami nikmati. Terpuji nama Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Ya ralabasandara labasyara. Mari masuk lebih dalam lagi, dan kami nikmati. Terima kasih Tuhan, terima
kasih Tuhan, Tuhan baik, Tuhan baik. Ya ralaba se, sembah Tuhan. Kinaralaba sanaralabo. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya, haleluya. Ya ralaba sikaralaba, ya ralaba sandaralaba syaralabo. Ya ralaba sandaralabo. Bawa kami lebih lagi. Kami ingin lebih dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya di hadirat Tuhan kami nikmati sukacita, kami nikmati damai sejahtera. Ada kelepasan, ada pemulihan yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang menyempurnakan semua pujian kami, penyembahan kami. Biar semua yang kami lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba, sucikan kuduskan hamba. Biar apa yang hamba sampaikan bisa mengubah keadaan kami. Berkati setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini. Lawatan yang sama, Tuhan jamah kehidupan mereka di tempat di mana mereka berada. Dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami di hadapan Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengar firman bersama saya katakan. Amin. Puji Tuhan. Bagaimana kabar semua jemaat Tuhan? Saya percaya semua kita dalam lindungan Tuhan, dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masuk kita. Bukan cuma kita aja yang dijaga Tuhan, tetapi anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Kita sama-sama berdoa supaya mereka pun ada di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi mereka. Nah, ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan bagikan buat kita semua. Di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-5, mulai dari ayatnya yang ke-19, dikatakan begini. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram itu, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan Nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Ayat 24. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnya lah dari tangan mereka, disimpannya di rumah dan disuruhnya lah kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Saudara lihat, ini cerita daripada Gehasi. Alkitab mencatat bahwa Gehasi ini adalah bujang, ya, orang dekat daripada Elisa. Orang kepercayaan Elisa. Gehasi melihat semua mujizat yang dilakukan Elisa di depan matanya.
Dan seharusnya Gehasi adalah orang yang mewarisi kuasa, orang yang mewarisi kesuksesan, atau yang akan meneruskan sebagai nabi bagi orang Israel. Seharusnya Gehasi yang akan menerima pengurapan yang dimiliki oleh Elisa. Tetapi kenyataannya Gehasi tidak menerima apa-apa dari Elisa. Padahal seharusnya Gehasi akan menjadi pemimpin nabi bagi umat Israel. Yosua itu adalah bujang daripada Musa. Ketika Musa mati, Alkitab mencatat Yosua yang meneruskan kepemimpinan daripada Musa. Elisa adalah bujang daripada Elia. Ketika Elia terangkat ke sorga dengan kereta berapi, maka pengurapan yang ada pada Elia itu diberikan kepada Elisa 2 kali ganda. Dan seharusnya Gehasi lah yang menggantikan posisi daripada Elisa. Ya. Karena kalau Yosua mewarisi kepemimpinan daripada Musa, Elisa mewarisi urapan daripada Elia, maka Gehasi harusnya memiliki pengurapan yang sama, bahkan lebih daripada Elisa. Tetapi kenapa itu tidak terjadi? Alkitab mencatat karena Gehasi tamak. Ketamakan itulah yang membuat sehingga rencana Tuhan tidak tergenapi dalam hidup Gehasi. Gehasi tidak jujur dalam kehidupannya. Dia tukar rencana Tuhan dalam hidupnya hanya karena uang. Ada banyak orang yang akhirnya menukar kepercayaannya, menukar imannya hanya karena uang, hanya karena jabatan, hanya karena popularitas. Mereka menukar kepercayaan mereka dengan hal-hal yang seperti itu. Saya mau bilang buat saudara bahwa kejujuran di mata Tuhan itu seperti satu pemandangan yang sangat indah. Kalau kita melihat ada pemandangan yang indah, maka kita akan bilang, wow, ini pemandangan indah sekali. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau dia melihat ada orang yang jujur, dari sorga dia akan bilang, wow, ini orang luar biasa. Saya mau bilang buat saudara, ada 2 hal yang saya mau katakan buat saudara. Yang pertama, jadilah orang yang jujur dalam mengelola berkat Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, jadilah orang yang jujur. Dijauhkan Tuhan dari ketamakan, dijauhkan Tuhan dari ketidakjujuran. Jadilah orang yang jujur dalam mengelola berkat, keuangan, usaha, atau apapun yang Tuhan sedang percayakan buat hidup saudara. Ingat, Ananias dan Safira pada akhirnya mereka mati karena tidak jujur. Tidak jujur dalam pandangan manusia dan tidak jujur dalam pandangan Tuhan. Hal yang kedua, jadilah orang yang jujur di dalam hatinya. Dalam arti kata, hati dan perkataan haruslah sama. Ya, jadilah orang yang jujur bukan hanya dalam mengelola berkat yang Tuhan beri, tapi jadilah orang yang jujur di dalam hati. Hati dan perkataannya haruslah sama. Kadang kita jumpai ada orang yang bilang, halo, shalom, saya mengasihi kamu, saya selalu berdoa untuk kamu, tetapi hatinya tidak seperti itu. Ya. Atau mungkin saudara ketemu dengan orang yang bilang, aduh saya ini lama tidak jumpa, saya itu rindu atau apapun ya. Tetapi hatinya tidak berkata seperti itu. Saya bilang orang seperti itu tidak jujur. Kenapa? Karena hati dan perkataannya tidak sama. Gehasi hidupnya hancur karena ketamakan. Padahal seharusnya dialah yang menjadi nabi yang menggantikan Elisa. Ada satu buku yang saya baca, dikatakan begini. Dengan siapa kita bergaul akan mengubah sifat, perilaku, kebiasaan, dan karakter kita. Dengan siapa kita bergaul, kita intens jalan bersama dengan siapa akan mengubah sifat, akan mengubah perilaku, akan mengubah kebiasaan, dan akan mengubah karakter kita. Dengan kata lain, kita akan menjadi sama dengan orang yang dekat dengan kita. Engkau akan menjadi sama dengan orang yang intens jalan bersama dengan saudara. Engkau akan jadi sama dengan orang itu. Suami istri ya, karena sering ketemu, maka kadang ada sifat-sifat, ada perilaku, ada perkataan yang hampir sama. Bahkan ada yang sama. Kenapa? Karena intens ketemu. Gehasi harusnya
mewarisi sifat, kebiasaan, perilaku, karakter yang ada pada Elisa. Kenapa? Karena mereka sering jalan sama-sama. Ya, makanya ini yang saya mau bilang buat saudara. Hati-hati dengan pergaulan. Engkau boleh bergaul dengan siapa saja. Ya, saya bergaul dengan siapa saja. Engkau boleh bergaul dengan siapa saja. Tapi buat batasan dengan siapa engkau bergaul. Karena sekali lagi saya bilang, kita akan menjadi sama dengan orang yang dekat dengan kita. Kalau engkau bergaul dengan orang yang buruk, engkau bergaul dengan orang yang malas, engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut, engkau bergaul dengan orang yang suka menjelekkan gereja, engkau bergaul dengan orang yang suka menjatuhkan hamba-hamba Tuhan, maka engkau akan menjadi sama seperti mereka. Kitab Mazmur katakan begini, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, bahkan jangan menjamah apa yang najis supaya aku bisa menerima kamu. Kalau engkau sadar bahwa saat ini engkau sedang berada dalam kumpulan orang yang seperti itu, yang nanti akan memperburuk keadaanmu, Alkitab bilang keluar dari sana sebelum engkau akan dicap sebagai seorang pencemooh. Sebab tanpa kita sadari, saya sering bilang ini, ucapan kita, perkataan kita menyakiti hati orang lain, membuat orang lain hancur. Ibarat seperti bulu-bulu ayam yang sudah terbang di tiup angin, engkau tidak mungkin akan mengumpulkannya satu persatu. Gehasi harusnya menjadi sama seperti Elisa tuannya, karena mereka sering jalan sama-sama. Tetapi tidak terjadi sesuatu yang baik dalam hidup Gehasi. Rencana Tuhan tidak terjadi. Kenapa? Gehasi hancur karena ketamakan. Dia mengambil apa yang bukan bagiannya. Saudara, ketamakan tidak selalu berhubungan dengan uang. Tetapi ketamakan adalah dorongan yang tidak pernah terpuaskan untuk memiliki lebih banyak lagi sehingga mengorbankan integritas pribadi. Sekali lagi saya bilang, ketamakan tidak selalu berhubungan dengan uang. Tapi ketamakan adalah dorongan yang tidak pernah terpuaskan untuk memiliki lebih banyak lagi sehingga mengorbankan integritas pribadi. Saudara boleh bekerja untuk dapatkan hasil yang banyak, bahkan lebih banyak, tidak masalah. Tetapi jangan pernah korbankan integritasmu. Kalau engkau korbankan integritasmu hanya untuk sebuah keberhasilan, kesuksesan yang kau capai, itu namanya keberhasilan yang tidak bernilai. Kita harus mencapai sebuah keberhasilan, kita harus mencapai sebuah kesuksesan dengan cara-cara yang bernilai. Banyak orang yang berhasil tapi mengorbankan orang lain. Saya bilang itu keberhasilan yang tidak bernilai. Kalau engkau bisa mencapai sebuah kedudukan, engkau ingin kedudukan itu, kemudian engkau menghasut orang yang ada di sekitarmu, dan kemudian orang ini turun dan engkau menggantikan posisi itu. Orang bilang kamu orang sukses. Tetapi di mata Tuhan itu kesuksesan yang tidak bernilai. Kenapa? Karena kesuksesan dengan mengorbankan orang lain. Saya berdoa supaya ketika engkau berhasil, ketika engkau sukses, maka keberhasilan dan kesuksesan itu engkau dapat dengan cara-cara yang bernilai. Katakan amin. Ada dua hal yang bisa mengubah seseorang. Yang pertama, jabatan, kemudian uang. Jabatan bisa mengubah seseorang. Uang bisa mengubah seseorang. Ada satu artikel yang saya baca dikatakan begini. Beri dia posisi, maka engkau akan tahu sifat dan karakternya. Kalau saudara mau tahu sifat karakter seseorang, coba beri dia posisi. Maka engkau akan tahu sifat karakter orang itu seperti apa. Dulu sebelum dapatkan jabatan apa-apa, mungkin dia masih rendah hati, dia masih bisa ditegur, ya. Tapi ketika diberi satu jabatan, wah, mulai ada pride, gitu. Ya, mulai arogan, sudah tidak bisa lagi diberi masukan, tidak bisa lagi diberi nasihat. Jabatan bisa mengubah seseorang, uang bisa mengubah seseorang. Makanya saya bilang, jadilah orang yang sukses dengan cara-cara yang punya nilai. Katakan amin. Ada 3 kesalahan yang dilakukan Gehasi sehingga pada akhirnya rencana Tuhan tidak tergenapi di dalam kehidupannya. Yang pertama, Gehasi mengarang cerita bohong untuk dapatkan uang. Untuk dapatkan uang, dia mengarang cerita bohong.
Alkitab mencatat, dia kejar Naaman. Kemudian dia bilang, Naaman, Tuanku kedatangan tamu. Ada 2 orang datang dari pegunungan Efraim. Mereka mau nginap di rumah daripada Elisa. Baiklah, berikan aku berapa keping talenta, pakaian-pakaian. Kemudian dikasih. Ya. Dan Alkitab mencatat, apa yang dikasih oleh Naaman, itu dia bisa beli kebun anggur, kebun zaitun, emas, perak, budak laki-laki, budak perempuan. Berarti jumlahnya banyak. Ya. Gehasi mengarang sebuah cerita untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Ya. Alkitab mencatat begini, kekayaan yang didapat dengan cara yang tidak baik akan cepat pula habisnya. Kitab Amsal catat itu. Kekayaan yang didapat secara tidak baik akan cepat pula habisnya. Orang yang melakukan korupsi, ya, nampaknya kaya, tetapi itu cuma sesaat. Nampaknya kehidupannya baik, tapi mengorbankan yang namanya integritas. Kesalahan daripada Gehasi adalah dia mengarang cerita bohong untuk dapatkan keuangan. Yang kedua, Gehasi menerima dari Naaman apa yang bukan miliknya. Apa yang bukan bagiannya, dia menerima dari Naaman akibat dari cerita bohong yang dia karang. Yang berhak menerima keuangan itu, yang berhak menerima barang-barang itu haruslah Elisa, bukan Gehasi. Saya mau bilang buat saudara, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam apa aja yang kita kerjakan, jangan pernah mengambil apa yang bukan bagian kita. Apa yang bukan bagian kita, jangan kita ambil. Terkadang kita bisa jujur sama manusia, tetapi kita nggak jujur sama Tuhan. Saudara perlu ingat, ada bagian yang kita punya, ada bagian yang pemerintah punya, ada bagian yang Tuhan punya. Nikmati apa yang menjadi bagiannya kita. Dan bayar apa yang menjadi haknya pemerintah. Kemudian kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Bagian yang kita punya, kita bisa nikmati itu. Tapi ada bagian yang Tuhan punya. Jangan mengambil apa yang bukan bagian kita. Hal yang ketiga, Gehasi berbohong pada Elisa. Elisa tanya, dari mana engkau? Oh, saya tidak kemana-mana. Dia berbohong kepada Elisa. Gehasi lupa bahwa pemimpinnya itu seorang nabi, seorang pelihat. Elisa bilang, memang aku tidak ikut bersama dengan engkau, tetapi hatiku pergi turut bersama dengan engkau. Saya mau bilang buat saudara, belajarlah untuk jujur dalam perkataan, pekerjaanmu, dalam pelayananmu. Orang lain boleh tidak melihat apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Saudara lihat di sini, akibat dari perbuatan daripada Gehasi, dia kena kusta. Akibat dari apa yang dilakukan oleh Gehasi, pada akhirnya dia kena kusta. Sekalipun dia sudah bertobat, tetapi dia tidak pernah sembuh dari kustanya. Alkitab mencatat anak cucunya menuai. Kalau kita ingin melihat semua orang tua, kalau kita ingin melihat anak cucu kita diberkati Tuhan, belajarlah untuk jujur di hadapan Tuhan. Ingat yang saya bilang tadi, ada bagian kita dan ada bagiannya Tuhan. Kadang kita cuma puas, kita dikenal jujur dalam pandangan manusia. Tapi apakah engkau jujur dalam pandangan Tuhan? Gehasi, rencana Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupannya. Bahkan pada akhirnya dia kena kusta. Dan anak cucunya kena kusta. Apa yang dia tabur, pada akhirnya dia tuai. Saudara ingin diberkati Tuhan. Dan saya percaya kita semua ingin diberkati Tuhan. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, jauh yang namanya ketamakan. Sekalipun mungkin ada peluang untuk engkau lakukan ketidakjujuran. Tapi jangan pernah lakukan itu. Mungkin orang lain di tempat di mana saudara bekerja, mereka bilang, ini kan sudah biasa. Ini sudah hal yang biasa kok. Saya bilang buat saudara, 1000 orang bilang ini hal yang biasa. Tapi kalau itu bertentangan dengan imanmu dan itu dimarah Tuhan, jangan pernah melakukannya. Engkau harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Jangan pernah mengambil apa yang bukan bagianmu. Jauhi yang namanya ketamakan.
jujur di hadapan manusia dan jujur di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan seperti yang Tuhan mau dalam hidup kita, maka kita punya Tuhan yang sanggup memberkati kehidupan kita. Kita punya Tuhan yang sanggup melipat gandakan. Bahkan apa yang tidak engkau pikirkan, yang tidak pernah timbul dari dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi kita semua. Belajarlah untuk puas dengan apa yang kau miliki hari ini. Saudari beri kepercayaan berapa talenta sama Tuhan. Kelola itu dengan baik. Dan belajar untuk mengembangkannya. Sehingga Tuhan akan menambahkan dari 1 talenta jadi 2 talenta. Ketika engkau diberi talenta, 2 talenta sama Tuhan, setialah melakukan itu. Jujur di hadapan manusia dan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan akan tambahkan 3 talenta. Engkau setia dengan 3 talenta, dia akan tambahkan 4, 5 dan seterusnya. Kita menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saya berdoa di masa-masa yang seperti ini, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tidak akan pernah berkekurangan dalam nama Yesus. Setiap kali saya memberkati jemaat di akhir khotbah saya selalu bilang, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tetap rancang kita kepala dan tidak pernah jadi ekor. Aminkan itu, dan itu pasti akan terjadi dalam hidup saudara. Saya percaya saudari berkati dengan firman Tuhan yang mengubah keadaan kita untuk makin percaya kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Haleluya. Ajar kami mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan yang baik buat kami. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Ajar ku mengerti, amin, segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku, Engkau ajaib. Bapakku, Bapakku
Yesus sanggup, Yesus sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, Yesus engkau sanggup, Yesus sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, sekali lagi, Yesus engkau sanggup, Yesus sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, mari sembah Tuhan, haleluya. Yesus sanggup mengadakan segala yang kau butuhkan. Dia menyediakan lebih dari yang kau perlukan. Sebab engkau Bapa yang baik, sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Mereka yang mengikuti ibadah online ini, tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan oleh jamahan Tuhan. Semua kami dijamah Tuhan, diberkati Tuhan, disembuhkan Tuhan, dipulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami percaya itu pasti terjadi Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa ini. Bangsa ini ada di dalam hati Tuhan, rencana Tuhan yang baik. Kami tetap berdoa untuk Presiden. Tuhan memberkati kehidupannya dengan hikmat, dengan sesuatu yang terbaik. Mereka bisa mengambil keputusan yang baik untuk bangsa ini. Ada kerjasama yang baik di antara semua staf yang ada. Begitu juga untuk pemerintah kota ini, Tuhan memberkati. Kami tetap berdoa Tuhan untuk para dokter, perawat, tenaga-tenaga medis. Mereka yang merawat orang-orang yang kena dengan penyakit COVID ini. Tuhan jaga, lindungi mereka. Jauhkan mereka dari infeksi penyakit corona dalam nama Yesus. Semua mereka ada dalam lindungan Tuhan. Berkati juga setiap kami Tuhan. Berkati setiap keluarga-keluarga yang ada. Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan anak-anak kami, orang tua kami, semua dalam lindungan Tuhan. Berkati semua persembahan yang kami beri di hadapan Tuhan. Apapun yang kami berikan di hadapan Tuhan, baik itu perpuluhan, persembahan apapun, kami percaya Tuhan sanggup buka langit. Curahkan berkat-Mu 100 kali ganda sesuai dengan firman Tuhan. Kami punya Tuhan yang baik, kami punya Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi di dalam bangsa ini, kami percaya jalan kami akan tetap naik dan tidak akan pernah turun. Kepala dan tidak pernah jadi ekor. Kami bukannya meminjam tapi beri pinjaman. Berkat bukan kutuk, kemenangan bukan kekalahan. Yang terbaik Tuhan beri dalam hidup kami. Dan Engkau berkata, jadilah seperti yang kami percayai. Kami mengangkat kedua tangan kami. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan sukacita kami, sempurnakan pujian penyembahan doa-doa kami, sempurnakan firman-Mu. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna ada menyertai kami mulai saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami hidup dalam kemenangan, kami hidup diberkati Tuhan, percaya diberkati bersama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
besar, membakar hati yang menyembah. Katakan, Kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. tepuk tangan dong yang paling meriah bagi Tuhan kita. Roh-Mu bekerja di dalam kami. Bila Roh-Mu bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. Siap Tuhan. Kami siap, nyatakanlah bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. On piano, Joseph S. Java. And give it up for all NDC worship musicians and the orchestra. Come on. Kami siap, nyatakanlah. Kami siap, nyatakanlah. Come on, everybody. Joy. Sing it out. Bumbung dahsyat kuasa-Mu tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Sing it again. Bumbung dahsyat lawatan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Memberikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan.